saya Rizka Mulyana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tipe data, variabel, operator, kondisi, dan pengulangan. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk menginstal aplikasi IntelliJ ID Community. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membuat beberapa coding menggunakan aplikasi IntelliJ ID Community. Kita buka programnya. Sebelumnya di sini untuk menghemat waktu, saya sudah membuat beberapa kelas untuk melakukan operasi atau membuat coding di dalam aplikasi IntelliJ ID Community. Di sini terdapat beberapa kelas. Lihat sendiri, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terdapat 10 buah kelas, di mana di masing-masing kelas ini nanti akan menggunakan tipe data, variabel, operator, kondisi, atau pengulangan dalam prosesnya. Baiklah, untuk yang pertama kita bisa lihat membuka kelas yang pertama, yaitu salam PBO. Kita menulis sintak pertama di Java. Bisa kita lihat, ini merupakan operasi yang akan diolah nanti. Dan ini merupakan hasil output yang akan di-print. Beginilah contoh program jika kita menuliskan sintak pertama di Java. Baiklah, kita akan melihat bagaimana hasil run-nya. Kita run. Berikut ini merupakan output yang akan dikeluarkan dari coding di dalam salam PBO yang menuliskan naskah pertama di Java. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan menggunakan tipe data dan variabel. Tipe datanya di sini menggunakan double dengan panjang sama dengan 5,5, lebar sama dengan 2,2, dan tingginya sama dengan 4,5. Di mana rumusnya yaitu luas sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini merupakan operasi yang akan dijalankan. Dan kita akan melihat bagaimana hasil dari output yang akan dikeluarkan. Jadi, luas balok yang kita hitung dengan panjang 5,5 meter, lebar 2,2 meter, dan tinggi 4,5 meter, hasilnya adalah 54,45 kubik. Tadi menggunakan tipe data dan variabel. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan mengimplementasikan. Jadi di sini sudah dideklarasikan nilai-nilainya. Kemudian ini merupakan proses perhitungannya. Di mana
width-nya adalah 18. Berarti 3/4 kali 18. Kemudian di sini 18 kali 3/4 dan 18/3 kali 4. Jadi kita akan melihat output hasil dari coding ini. Langsung saja kita run. Hasilnya untuk operasi yang pertama yaitu 0, operasi yang kedua 13, dan operasi yang ketiga yaitu 24. Karena di sini menggunakan tipe data INT, sehingga dia memuat data desimal atau angka desimal 3/4 0, sekian. Jadi dia hanya akan memakai angka 0 saja, karena kan dia menggunakan angka desimal. 0 kali 18 sama dengan 0. Begitu seterusnya. Ini berarti 18 dikali 3 baru dibagi 4, hasilnya 13. Di sini 18 dibagi 3 baru dikali 4, hasilnya 24. Kemudian di operasi selanjutnya kita akan membahas contoh penggunaan if, yaitu kondisi. Di sini sudah dideklarasikan nilai dari int A sama dengan 1 dan B sama dengan 10. If A kurang dari 5, maka outputnya adalah nilai A lebih kecil dari 5. Dan if B kurang dari 5, maka outputnya adalah nilai B lebih kecil dari 5. Kita langsung lihat hasil outputnya seperti apa. Hasil output yang diperoleh adalah nilai A lebih kecil dari 5. Kenapa? Karena nilai A adalah 1. 1 lebih kecil dari 5, benar. Jadi, output yang akan di-print adalah nilai A lebih kecil dari 5. Pernyataan kedua, B lebih kecil dari 5. B adalah 10. 10 lebih kecil dari 5. Ini merupakan pernyataan yang salah, sehingga pernyataan nilai B lebih kecil dari 5 tidak akan di-print. Kemudian, di operasi selanjutnya kita akan membahas contoh penggunaan if dan else. Mana int A sama dengan 1 dan B sama dengan 10. Kita akan melihat hasil run dari coding ini. Di sini hasil print atau outputnya adalah nilai 1 lebih kecil daripada 5 dan nilai 10 lebih besar daripada 5. Pernyataan yang benarnya 1, berarti A lebih kecil dari 5, betul, dan B lebih besar dari 5. Inilah contoh penggunaan if dan else. Berikutnya kita akan melihat contoh penggunaan if, else if, dan else. Di sini untuk kondisi yang pertama dinyatakan jika nilai akhir lebih dari sama dengan 80, maka nilai indeksnya adalah A. Dan
else if nilai akhir lebih dari sama dengan 70, maka nilai indeksnya sama dengan B. Kemudian begitu seterusnya sampai nilai akhir lebih dari sama dengan 30 adalah D. Adalah D, dan di sini nilai akhir kurang dari 30, nilai indeksnya adalah E. Kita akan melihat hasil run atau output dari coding ini. Hasil outputnya adalah nilai akhir sama dengan 90, berarti nilai indeksnya adalah A, karena dia berada di kondisi yang pertama, di mana jika nilai akhirnya lebih dari atau sama dengan 80, maka nilai indeksnya sama dengan A. Di sini lebih dari 80, yaitu 90, maka dia akan mendapatkan nilai indeks sama dengan A. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari contoh dari penggunaan switch dan case. Di mana di sini dideklarasikan int no hari sama dengan 4. Kita akan melihat hasil outputnya. Hasil outputnya adalah hari keempat adalah hari Rabu, di mana di int no hari sudah dideklarasikan atau jadi hari yang dimaksud, hari yang keempat adalah hari Rabu. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari penggunaan for, yaitu pengulangan. Di sini int I sama dengan 10 kurang 5, I lebih dari sama dengan 0, I min. Jadi sistem outprint-nya kita akan melihat hasil run-nya seperti apa. Hasil run-nya adalah 1, 2, 0. Berarti pengulangannya terjadi sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaan while. Di sini juga merupakan pengulangan, yaitu I sama dengan 0, sudah dideklarasikan bahwa int I sama dengan 0, dan I kurang dari 10. Menggunakan operasi I++. Kita akan melihat hasil run-nya. Hasil run-nya adalah berupa printen kata saya belajar algoritma sebanyak 10 kali. Karena I sama dengan 0 dan I kurang dari 10. Terjadi 10 kali pengulangan pada coding ini.
sehingga dia akan memprint ulang kata saya belajar algoritma sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat contoh penggunaan dari do dan will. Di mana sudah dideklarasikan bahwa int i sama dengan 6. Dan will-nya i kurang dari 5. Pernyataannya di will i kurang dari 5. Oke, kita akan melihat hasil runnya. Hasil runnya berupa kata saya belajar algoritma sebanyak 1 kali. Pernyataan di will i kurang dari 5 adalah salah, karena i adalah 6 kurang dari 5. Seharusnya i lebih dari 5. Namun, perbedaannya pada perulangan duel ini, dia melakukan proses pemeriksaannya di akhir. Jadi, walaupun pernyataannya salah, dia akan mengerjakan minimal 1 kali hasil print. Maka, dia akan memprint saya belajar algoritma sebanyak 1 kali, karena di sini pernyataan i kurang dari 5 adalah pernyataan yang salah. Sekian pembahasan yang dapat saya paparkan dari materi yang sudah diberikan. Jika terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi saya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.